Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Dewi Purnama dari kelas KM 401, Program Studi PJJ Komunikasi Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Membangun Komunikasi Krisis yang Efektif. Di era globalisasi yang semakin kompleks ini, krisis dapat muncul di mana saja dan mengancam sebuah reputasi serta keberlanjutan sebuah entitas. Oleh karena itu, membangun komunikasi krisis yang efektif sangatlah penting. Dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai strategi-strategi apa saja yang dapat digunakan dalam komunikasi krisis demi terciptanya hubungan komunikasi yang kuat. Komunikasi krisis bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga mengumpulkan serta memproses informasi dengan tepat dan efektif. Dalam situasi darurat, komunikasi krisis yang transparan dan responsif dapat meminimalkan dampak negatif serta membangun kepercayaan publik. Menurut penelitian terbaru, transparansi, responsibility dalam komunikasi krisis, serta koordinasi antara departemen perusahaan merupakan sebuah kunci dalam komunikasi krisis dalam menghadapi krisis yang efektif. Dengan demikian, perusahaan dapat memelihara citra dan reputasinya, serta memastikan keberlanjutan operasionalnya. Selain itu, komunikasi krisis juga membantu dalam memahami kebutuhan dan kekhawatiran stakeholders sehingga dapat direspon dengan lebih tepat dan efektif. Dalam beberapa kasus, komunikasi krisis dapat mengubah persepsi publik serta membangun kembali citra perusahaan setelah krisis berlalu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan strategi-strategi apa saja yang efektif dalam komunikasi krisis. Yang pertama yaitu membangun tim tanggap krisis yang terlatih. Tim tanggap krisis yang terlatih dapat menangani situasi darurat dengan lebih cepat dan efektif. Pelatihan yang intensif membantu mereka memahami bagaimana menghadapi berbagai jenis krisis dan bagaimana berkomunikasi dengan publik. Lalu yang kedua yaitu transparansi dan keterbukaan. Transparansi adalah kunci dalam mengelola krisis. Informasi yang jelas dan akurat dapat membantu mencegah spekulasi dan membangun kepercayaan publik. Perusahaan harus siap publik untuk memberikan informasi yang tepat serta terus-menerus memperbarui publik tentang perkembangan situasi. Yang ketiga yaitu respon cepat. Respon cepat sangat penting dalam menghadapi situasi krisis. Perusahaan harus siap untuk memberikan pernyataan resmi serta tindakan yang cepat untuk menangani situasi darurat. Hal ini membantu mengurangi kekhawatiran publik serta meminimalkan dampak negatif. Lalu yang keempat adalah menggunakan media sosial secara efektif. Media sosial menjadi platform yang sangat penting dalam komunikasi krisis. Perusahaan harus menggunakan media sosial secara efektif untuk mendiseminasi informasi yang akurat serta memantau berita yang sedang beredar. Hal ini membantu mengontrol narasi serta membangun kepercayaan publik. Lalu yang kelima yaitu evaluasi dan pembelajaran. Setelah krisis selesai, evaluasi dan pembelajaran sangatlah penting. Perusahaan harus melakukan analisis untuk mengetahui penyebab krisis dan proses penanganan. Hal ini membantu memperbaiki strategi komunikasi krisis serta mempersiapkan diri untuk krisis yang mungkin akan terjadi di masa depan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis dan opini dari artikel ini. Menurut Dr. Inasari, perusahaan harus memiliki rencana komunikasi krisis yang sudah disiapkan sebelumnya. Rencana ini harus mencakup strategi penyampaian informasi, penggunaan media sosial, serta komunikasi dengan stakeholders. Selain itu, perusahaan juga harus memastikan bahwa komunikasi yang disampaikan konsisten dan transparansi.
Dalam buku Komunikasi Krisis, Teori dan Praktik, karya Dr. Siti Nurjana, disebutkan bahwa komunikasi krisis yang efektif harus melibatkan beberapa tahap. Yang pertama yaitu pengenalan, lalu penyampaian, dan yang terakhir yaitu penjelasan. Pengenalan krisis harus dilakukan dengan cepat dan transparan. Penyampaian informasi juga harus jelas dan terperinci, serta penjelasan harus siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan publik. Selain itu, artikel jurnal Komunikasi Krisis dalam Era Digital oleh Dr. Ina Sari dan timnya juga menyebutkan bahwa penggunaan media sosial sangatlah penting dalam komunikasi krisis itu sendiri. Media sosial dapat digunakan untuk menyampaikan informasi secara cepat dan luas, serta memantau reaksi publik. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa komunikasi krisis adalah salah satu aspek penting dalam bidang komunikasi. Dalam era digital, perusahaan harus siap untuk menghadapi krisis kapan saja, serta memiliki strategi komunikasi yang efektif. Strategi ini harus mencakup rencana komunikasi krisis yang sudah disiapkan sebelumnya, penggunaan media sosial, serta komunikasi yang konsisten, serta juga transparan dengan stakeholders. Dengan demikian, perusahaan dapat memelihara reputasi dan meminimalkan dampak negatif dari krisis itu sendiri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.